Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Lesanti. Saya seorang mahasiswa Universitas di Nusantara, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pentingnya mental health bagi seorang peran ganda sebagai pekerja dan juga mahasiswa. Apa itu mental health? Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan batin seorang secara emosional, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi cara berpikir, merasakan, bertindak, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kesehatan mental juga mencakup kemampuan seseorang dalam mengelola stres, menjalani hubungan sosial dengan baik, membuat keputusan, serta menghadapi tantangan hidup secara sehat dan produktif, terutama bagi seseorang yang menjalani peran ganda sebagai mahasiswa dan pekerja. Karena setiap peran memiliki beban yang berat dan menuntut fokus tinggi. Kombinasi keduanya dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental serta resiko stres kronis bila tidak diatur dengan baik. Menjalani peran ganda sebagai pekerja siswa-siswa bukanlah hal yang mudah. Dalam posisi ini, kita dituntut membagi energi, waktu, serta perhatian lebih antara dua tanggung jawab besar, yaitu untuk pendidikan dan juga karir. Kondisi ini kerap menimbulkan tekanan baik secara fisik maupun psikologis. Jika tidak diimbangi dengan manajemen stres dan perawatan kesehatan mental yang baik, maka seseorang akan secara rentan mengalami kelelahan mental, gangguan kecemasan, dan juga bahkan depresi. Lalu, mengapa penting bagi seseorang peran ganda untuk menjaga kesehatan mental? Yang pertama, tekanan ganda meningkatkan resiko stres dan burnout. Seseorang yang menjalani dua peran besar bekerja dan kuliah menghadapi sumber tekanan yang berbeda namun saling tumpang tindih tanggung jawab pekerjaan yang profesional dan tuntutan akademik. Faktanya, menurut penelitian WHO dan beberapa jurnal psikologis, kerja burnout lebih tinggi dialami oleh individu yang memiliki beban kerja ganda, terutama tanpa dukungan mental yang memadai. Yang kedua, kesehatan mental berpengaruh pada produktivitas. Dengan kesehatan mental yang terjaga, maka setiap orang yang menjalani peran ganda akan lebih fokus berpikir, menyelesaikan tugas tanpa hambatan, dapat mengambil keputusan yang rasional dan lebih kreatif dan cenderung lebih banyak solusi yang efektif. Selanjutnya yaitu jika terkena masalah kesehatan mental, maka kesehatan fisik juga terganggu. Kesehatan mental dan fisik ini cenderung berkaitan. Jika seseorang mengalami masalah kesehatan mental, ia akan merasakan sakit kepala ekstrim, gangguan kecemasan, gangguan pencernaan seperti MAH dan asam lambung, serta insomnia bahkan sampai menurunkan imun tubuh. Selanjutnya, mempengaruhi relasi sosial. Seseorang yang tidak menjaga kesehatan mentalnya maka akan lebih sering marah, tidak bisa kontrol emosi, menarik diri, dan sulit menjalin komunikasi yang baik. Kesehatan mental yang baik membantu individu melakukan kontrol emosi, empati, dan kemampuan komunikasi yang penting dalam membangun relasi di kantor, kampus, dan lingkungan sosial. Dari keempat pertanyaan tersebut, kesehatan mental bukan hanya kebutuhan emosional, tapi faktor penting yang menentukan keberhasilan seseorang menjalani peran ganda sebagai pekerja dan juga mahasiswa. Lalu, kapan sih seorang peran ganda menjaga kesehatan mentalnya? Yaitu setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena kesehatan mental merupakan bagian dari kebutuhan hidup harian seperti makan, minum, tidur, atau bernafas. Bagi seseorang yang menjalani peran ganda, menjaga kesehatan mental setiap saat adalah hal yang mutlak. Karena bisa aja kesehatan mental kita terganggu setiap harinya, seperti deadline yang menumpuk, tiba-tiba atasan marah tanpa sebab, tidak didukungnya secara kita tidak dukung sebagai mahasiswa di tempat kerja, tugas kuliah yang menurut saya kadang tuh dosen minta revisi tengah malam, tentu saja itu mengganggu jam istirahat kita semua. Itu beberapa contohnya. Lalu, di mana seseorang peran ganda menjaga kesehatan mental? Pertama, tentunya di kantor tempat mereka bekerja. Kedua, universitas tempat di mana kita menempuh pendidikan. Ketiga, rumah atau tempat tinggal sendiri. Yang terakhir, lingkungan sosial dan pertemanan. Kalau poin nomor 1 dan 2 itu sudah pasti ya, tetapi kenapa sih kita harus menjaga kesehatan mental juga di rumah dan di lingkungan sosial atau pertemanan kita? Karena rumah, lingkungan sosial, dan pertemanan adalah tempat kita mengisi ulang energi mental dan jika tempat itu justru menjadi sumber stres tambahan, maka mental kita bisa runtuh. Misalnya,
Di rumah, kita tempat di mana benar-benar beristirahat dari lelahnya dunia pekerjaan, dunia pertemanan, perkuliahan, bahkan percintaan. Dan banyak lagi. Di rumah orang tua dan saudara tentunya berkumpul. Kita saling bercita, bersandar, dan saling menaungi satu sama lain lah. Bayangkan jika keluargamu atau rumahmu tidak bisa membuatmu nyaman, apakah mentalmu tetap terjaga? Tentunya tidak ya. Contohnya misalnya orang tua marah-marah, kita baru sampai udah disuruh melakukan pekerjaan rumah yang sudah menumpuk. Terus kita harus mendengarkan perdebatan saudara kita. Tentu saja hal itu akan membuat kita stres, overthinking, dan memiliki kecemasan yang berlebih bahkan di rumah. Selanjutnya di lingkungan sosial dan pertemanan. Sebagai manusia, pastinya kita butuh didengar, dimengerti, diterima, dan tidak dihakimi. Akan tetapi, jika lingkungan tersebut tidak mendukung, maka akan menjadi beban juga. Misalnya, kalau kita lagi cerita sama teman, atau saat di kampus, saat di kerja, bercerita dengan teman-teman, pastinya kita ingin dimengerti, dipahami apa yang kita maksud dan apa masalah kita yang kita ceritakan. Akan tetapi, banyak dari mereka justru menyalahkan, bahkan menghakimi kita. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga kesehatan mental kita dan mengontrol sebaik mungkin agar tidak mudah terganggu emosionalnya, meskipun di rumah atau di lingkungan sosial pertemanan. Lalu, bagaimana cara seorang peran ganda menjaga kesehatan mentalnya? Berikut ini adalah strateginya. Pertama, kesadaran diri. Langkah pertama menjaga mental adalah menyadari apa yang sedang kita rasakan, pikirkan, dan alami. Banyak orang baru menyadari stres saat tubuh atau pikiran sudah meledak. Tanpa kesadaran diri, kamu akan menumpuk stres dan membiarkannya berkembang menjadi gangguan mental serius seperti burnout atau depresi. Selanjutnya yaitu kelola waktu dengan baik. Waktu adalah aset paling mahal bagi mahasiswa dan pekerja. Tanpa manajemen waktu yang baik, kita akan kelelahan secara fisik dan mental. Pertama, solusinya adalah kita harus tentukan prioritas. Kedua, gunakan to-do list dan planner harian atau mingguan. Sisipkan waktu istirahat sebagai jadwal rutin, bukan hanya sebagai sisa hari saja. Ketiga, tetapkan batas diri sendiri. Menetapkan batas adalah cara menjaga ruang pribadi dan energi mentalmu agar tidak habis oleh tuntutan orang lain. Contohnya nih, jangan sungkan ya untuk menolak pekerjaan tambahan dari atasan yang sudah overload. Tahu batas maksimal energi diri sendiri, jangan maksakan sempurna dengan nilai apa yang sudah kamu usahakan. Berusaha membuka diri jika merasa disela atau tidak suka dengan perlakuan buruk orang lain. Tanpa batas, kita akan merasa lebih sehat secara fisik dan emosional. Ingatlah bahwa kita sebagai manusia memiliki batas dan tidak bisa mengerjakan semua sekaligus dengan sempurna. Keempat, terbuka dengan orang lain apa yang kamu rasakan dan pilih support system yang terbaik. Emosi yang dipendam akan menumpuk dan menekan pikiran. Kita butuh tempat aman untuk meluapkan dan menyalurkan perasaan karena meluapkan emosi bukanlah sebuah kelemahan. Tapi cara sehat untuk menjaga keseimbangan batin kita bisa melakukan dengan keluarga atau teman terdekat. Kesimpulannya, menjalani peran ganda sebagai mahasiswa dan pekerja adalah tantangan besar yang memerlukan manajemen diri secara menyeluruh, terutama dalam hal kesehatan mental. Kesehatan mental bukan hanya penting, tapi juga merupakan fondasi utama agar kamu mampu bertahan, fokus produktif, dan tetap bahagia di tengah tekanan dari dua dunia, yaitu pekerjaan dan kuliah. Bukan demi menjadi sempurna, tapi demi tetap waras, kuat, dan utuh dalam perjalanan panjang kehidupan kamu. Kegagalanmu bukan sebuah ketidaksempurnaan. Kamu sedang tumbuh di dua dunia dan itu hebat. Terima kasih. Saya Andina Lestanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.